In response to the disruptive technology development, we established Zebra Cross Technology to transform Indonesia's industrial operations through digital connectivity, automation, and data analytics, bringing Industry 4.0 into action, enabling businesses to go to the next level. Ya, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan hadirin semuanya. Selamat datang di dalam ZX Talk 2 kita kali ini, yang kali ini tidak kalah insightful tentunya, dan akan disajikan oleh speaker kami yang sudah siap di sini. Dan ZX Talk ini, Bapak, Ibu sekalian, merupakan rangkaian seri webinar yang diadakan oleh PT Zebra Cross Technology, yang nantinya akan membahas seputar teknologi Industri 4.0 dan juga implementasinya. Nah, sebelum kita melanjutkan sesi kita kali ini, Bapak Ibu, saya akan mengadakan sedikit survei untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ya, mohon kesediaannya untuk mengikuti survei yang bisa diikuti melalui 3 cara. Bisa dengan scan barcode, dan juga bisa dengan mengunjungi bit.ly/gxtalksurvey. Ya, ditunggu partisipasinya Bapak dan Ibu sekalian. Dan jika sudah berhasil untuk masuk, bisa mengklik icon thumbs yang ada di kanan bawah itu. Baik, sudah mulai banyak rupanya. Oke, baik. Masih ditunggu? Wah, nampaknya sudah banyak yang penasaran ya dengan sesi kita berikutnya nih, Bapak Ibu. Maka dari itu diharapkan keikutsertaannya di survei kita kali ini, yang nantinya tidak akan jauh-jauh dari materi yang nantinya akan kita dengarkan dari speaker kita hari ini. Oke, sudah cukup banyak? Baik, untuk yang belum join, mungkin bisa dengan scan barcode atau langsung dikunjungi bit.ly/gxtalksurvey. Iya. Baik. Untuk partisipasi dari pertanyaan pertama, Bapak dan Ibu, diharapkan untuk menjawab sejauh mana pemahaman Anda terhadap digital transformation. Wah, rupanya sudah mayoritas untuk sementara memahami, sangat memahami, dan ada yang belum memahami ya. Dan pastinya sesi kita kali ini akan sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Baik. Oke, untuk berikutnya,
apakah yang ingin Bapak dan Ibu hadirin sekalian ketahui dari pemaparan materi ZX Talk kita kali ini? Baik, bisa diisikan sesuai dengan apa yang ingin menjadi insights bagi pembicara kita nantinya nih, yang tidak kalah, yang sangat sudah berpengalaman ya di bidang IoT ini. Oke, ada IoT, solusi IoT. Oke, IoT platform, baik IoT concepts. Lebih detail mengenai IoT dan penggunaannya. IoT, kemudian ada lagi implementasi IoT pada industri 4.0 di Indonesia, IoT dan juga IoT platform. Oh, ada juga change management untuk penerapannya. Baik, ini tentunya bisa sangat bermanfaat ya untuk speaker kita nanti terkait bagaimana nanti dia dapat mendeliverkan insights ini kepada Bapak dan Ibu sekalian. Baik, terima kasih untuk partisipasinya. Polling akan ditutup, Bapak Ibu sekalian. Dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam survei kali ini. Dan langsung saja, karena tadi sudah ada banyak input dari Bapak dan Ibu sekalian terkait hal yang menjadi poin atau yang menjadi rasa penasaran terkait ZX Talk kita kali ini. Langsung saja, saya akan panggilkan speaker kita yang kali ini ada Mas Basiludin Syarifan Radivan, atau yang akrab disapa dengan Mas Basil. Saya sapa dulu. Mas Basil, halo. Halo. Ya, bagaimana kabarnya Mas? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke, ini situasi WFH ini tentunya ada banyak penyesuaian ya. Ini Yes. Mas Basil sendiri ini dari rumah atau bagaimana nih Mas? Ini dari rumah sih, kebetulan. Oh, oke. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, ZX Talk kali ini akan dibawakan oleh speaker kita Mas Basiludin Syarifan Radivan, atau yang akrab disapa dengan Mas Basil. Jadi Mas Basil ini sudah kurang lebih 6 tahun berpengalaman di bidang software development engineer ya Mas ya. Dan hingga akhirnya saat ini Mas Basil menjabat sebagai senior software engineer dari Zebra Cross. Nah, Mas Basil, tadi kita sudah mendapat insight dari survei yang diadakan di Mentimeter tadi. Ada beberapa, mostly mereka ingin tahu terkait IoT platform dan juga penerapannya dan juga terkait dengan IoT business logic yang akan dibahas ya. Nah, mungkin Mas Basil bisa sedikit spoiler terlebih dahulu kepada kita. Kira-kira nanti highlight-nya akan seperti apa, Mas, untuk materinya? Iya, untuk highlight-nya sih seperti judulnya ya. Jadi kita akan membahas tentang rules engine sih, rules engine di IoT dan apa sih kegunaannya sama apa sih pengaplikasiannya kayak gimana sih gitu sih. Jadi gimana dengan rules engine ini dapat membantu kita menjalankan bisnis IoT begitu. Oke, rules engine yang diaplikasikan di ZX Thingsbox ya, Mas ya? Yes, betul. Oke, mungkin bagi yang penasaran, ZX Thingsbox itu apa dan bagaimana pengaplikasiannya. Langsung saja, Mas, untuk layarnya dipersilahkan. Silahkan di-share materinya kepada attendees kita hari ini. Oke, sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat, Mas. Silahkan, Mas. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menghadiri seminar kali ini. Saya Basiludin Syarifan Radivan sebagai software engineer di Zebra Cross Technology. Hari ini akan menjelaskan tentang IoT Rules Engine, how to build and run your IoT business logic. Langsung saja kita mulai dengan agenda yang akan saya jelaskan hari ini. Untuk pertama kita akan melihat overview dari IoT itu sendiri. Lalu selanjutnya akan masuk ke tema yang akan kita bahas hari ini, yaitu Rules Engine. Lalu akan dilanjutkan dengan use case example tentang bagaimana pengaplikasian Rules Engine di beberapa industri bisnis. Lalu akan ada selanjutnya
live showcase dengan Thingsbox, Zebra Cross Thingsbox di Rules Engine di Zebra Cross Thingsbox. Oke, langsung kita mulai saja. Nah, dari IoT sendiri itu berdasarkan dari kuesioner tadi, hampir semuanya sudah memahami ya IoT itu apa. Jadi kurang lebih itu IoT itu itu merupakan suatu device yang bisa mengirimkan suatu data ke suatu tempat dan bisa divisualisasikan gitu. Dan itu bisa dari yang simple kayak smart bulb, lampu pintar, terus ada smart tracker, itu semua itu IoT device. Dan dari IoT device itu sekarang juga sudah banyak penggunaannya di berbagai macam industri ya. Jadi kayak semacam smart tracker, terus ada temperatur, terus ada vibrasi buat mengecek aktivitas suatu aset seperti truk, terus crane, terus alat-alat berat lainnya. Lalu ada temperatur juga, device temperatur untuk mengukur suhu mesin gitu. Nah, tapi kalau dari IoT device sendiri seperti yang tadi saya bilang, sensor-sensor tersebut bakal mengirimkan data-data ke suatu tempat. Nah, jadi IoT itu tidak bisa berdiri sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita bagi itu, kita lihat IoT itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian. Ya, kita lihat saja. Nah, 3 bagian itu adalah Edge Platform, IoT Platform, dan Application ataupun Monitoring. Nah, pertama dari Edge Platform ini berisi device-device atau sensor-sensor yang ada di lapangan. Dan sekarang udah banyak sekali ya smart sensor dengan berbagai macam use case seperti yang tadi saya sebutkan, ada untuk mengecek temperatur, untuk ngecek vibrasi aset yang ditempel, terus ada lokasi tracker, terus ada humidity, dan itu banyak banget sekarang. Tapi IoT ini tuh belum bisa ngasih insight yang berguna buat perusahaan sih, jadi benar-benar raw data aja gitu. Dari device juga biasanya ada beberapa yang dikirimkan ke Edge Gateway dulu. Dari data-data device ini dikirim ke Edge Gateway, nanti dari Edge Gateway itu bisa dikirimkan ke IoT platform. Jadi dari device ataupun lewat gateway, nanti gateway-nya dikirim ke IoT platform, nanti data-data device tersebut bakal disimpan di sini. Jadi IoT platform itu biasanya gunanya untuk menampung semua data yang dikirimkan dari berbagai device begitu. Nah, dari data-data device yang dikumpulkan ini nanti bakal diproses pada IoT platform, di mana prosesnya adalah data streaming masuk menjadi raw data, seperti raw datanya seperti lokasi truk atau lokasi aset kita, terus data temperatur dari mesin-mesin kita, terus ataupun juga ada proses yang dilakukan dari operasional data juga. Tapi data-data ini biasanya yang seperti tadi saya bilang itu masih data sesuai dengan data sensornya aja, jadi masih belum bisa dibuatkan insight yang lebih berguna untuk suatu perusahaan gitu. Lalu setelah itu dari data proses barulah data tersebut akan setelah diolah akan dimunculkan atau divisualisasikan di suatu aplikasi atau monitoring aplikasi. Jadi data tersebut akan dimunculkan sesuai dengan use case-nya gitu. Dan dari sini biasanya dari proses sistem juga biasanya datanya bisa dikirim ke third party software, misalkan aplikasi untuk modeling, untuk semacam machine learning untuk melihat dari data vibrasi yang dikirimkan itu bisa mengetahui apakah data device tersebut adalah misalkan device tersebut dalam beberapa waktu dia standby atau lagi jalan atau dari apa. Nah, itu biasanya dikirim keluar third party system, lalu digabungkan datanya dengan data yang sudah di-enrich menjadi suatu aplikasi yang berguna bagi suatu perusahaan. Jadi datanya bisa berguna untuk manajemen atau berguna buat field engineering gitu misalkan.
dari data vibrasi tadi setelah dikumpulkan di IoT platform dan dikirimkan ke third party device yang melakukan analisis terhadap data tersebut untuk menentukan bahwa aset tersebut sedang beroperasi atau sedang standby, dan itu akan divisualisasikan dalam bentuk dashboard yang nantinya bakal berguna bagi manajemen untuk mengetahui produktivitas suatu aset-asetnya begitu. Kurang lebih begitu yang IoT biasanya bagian-bagiannya ya. Nah, di sesi kali ini kita akan berfokus dalam proses sistem yang ada di IoT platform, yaitu Rules Engine. Nah, kita lanjut. Apa sih Rules Engine? Nah, Rules Engine adalah sebuah software tool yang digunakan untuk membuat dan menjalankan bisnis logic. Kayak gimana sih bentuknya? Nah, kurang lebih kayak gini sih. Jadi kan kalau Anda punya device itu harus itu dong menyesuaikan dengan bisnis Anda. Misalkan bisnis kita. Jadi kita harus misalkan untuk device tracking itu misalkan di bisnis use case kita mau memberikan notifikasi apabila dari device tersebut apabila atau aset kita, device tersebut ditempelkan di aset kita, misalkan aset tersebut berada di luar dari rute yang sudah kita set sebelumnya. Jika dia keluar dari rute tersebut bakal memberikan notifikasi. Nah, bisnis logic tersebut yang bisa kita buat dengan mudah dengan menggunakan Rules Engine. Jadi dengan Rules Engine kita bisa dapat dengan mudah drag and drop rules yang sudah dibuatkan, sudah ada template-nya begitu. Jadi Anda tinggal memilih action apa yang harus dilakukan sesuai dengan data yang dikirimkan oleh device tersebut. Begitu. Jadi dengan minimal coding Anda bisa mengatur business logic dari device-device Anda atau aset Anda begitu. Nah, apa sih kegunaannya Rules Engine untuk IoT? Jadi seperti yang tadi saya bilang, dengan Rules Engine kita bisa dengan mudah mengaplikasikan business logic kita. Jadi hanya dengan drag and drop, kita tanpa perlu tahu bagaimana prosedur cara mengcodingnya begitu, kita bisa dengan mudah membuatkan business logic tanpa perlu tahu gimana sih itu pengimplementasiannya. Kita hanya perlu tahu kita inginnya kayak gimana gitu. Kita tinggal pilih misalkan untuk kirim email atau mentransform data gitu. Kita hanya perlu tahu bagaimana apa yang kita inginkan gitu. Lalu dengan Rules Engine kita juga bisa dengan mudah mengubah business logic kita dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu hard coding lagi untuk tiap-tiap device. Jadi hanya dengan Rules Engine kita bisa tinggal diubah dari seperti tadi, misalkan dari saya nggak jadi, kalau notifikasinya saya nggak jadi kirim lewat email deh, saya mau lewat SMS. Nah itu dapat dengan mudah dilakukan dengan Rules Engine begitu. Lalu dengan Rules Engine juga semua decision yang dilakukan oleh device akan dilakukan secara real time begitu. Jadi begitu yang tadi tuh saya bilang misalkan ganti dari email, lalu saya ganti menjadi kirim SMS, dan hal tersebut bakal langsung diaplikasikan secara otomatis ke setiap device yang sesuai dengan Rules Engine yang sudah diaplikasikan begitu. Lalu dengan Rules Engine kita juga semua business logic device kita atau aset-aset kita IoT yang terkait dengan IoT itu jadi terkumpul di dalam satu tempat gitu. Jadi secara nggak langsung Rules Engine-nya menjadi suatu dokumen begitu. Jadi kalau kita melihat untuk device tracker aset ini, kita tinggal lihat di Rules Engine kita bagaimana sih cara kerjanya. Oh, dia ternyata melakukan pengecekan ini dulu dan langsung mengirimkan notifikasi, atau dia untuk device ini dia mengirimkan data ke third party system untuk datanya dianalisis lebih biar datanya memberikan insight lebih bagi penggunanya begitu.
Lalu kita lanjut. Nah, bagaimana untuk kita mencoba untuk mengaplikasikan Rules Engine ini? Nah, kebetulan di sini Zebra Cross mempunyai suatu produk IoT platform yang bernama Zebra Cross ThingsBox. Seperti yang tadi, IoT platform Zebra Cross ThingsBox ini dapat memanage data device Anda atau device kita, dan lalu di dalam ThingsBox juga Anda bisa membuat rules engine juga, karena kita sudah memiliki rules engine yang dapat seperti tadi Anda lihat, dapat dengan mudah membuat business logic sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda begitu. Jadi tinggal drag and drop, tinggal apply, dan semua business logic yang Anda inginkan akan ter-apply ke IoT device. Ya, IoT platform. Jadi IoT device ketika mengirimkan data ke IoT platform akan melakukan sesuai dengan bisnis logic perusahaan Anda gitu. Lalu kita lanjutkan. Nah, di sini saya mau menjelaskan kalau di ThingsBox kita Zebra Cross itu kita sebenarnya memiliki beberapa bagian ya dari rules engine-nya. Jadi ada rule engine message. Nah, message ini tuh sebenarnya tuh semua data yang dikirimkan oleh device kita gitu. Jadi misalkan device kita mengirimkan data telemetri seperti lokasi latitude, longitude, atau temperatur, atau misalkan apalagi vibrasi atau humidity, itu semua merupakan rule engine message kita sebutnya. Dan nggak cuma itu, kita juga bisa mengirimkan beberapa tipe data ke dalam IoT platform kita dari device, seperti device statusnya atau atribut update untuk mengupdate data di IoT platform kita, dan berbagai macam lain message type yang bisa nanti kita bisa explore lebih dalam gitu. Lalu dari data message itu ada rule note. Rule note itu komponen dasar yang kotak-kotak kecil nih yang punya prosedur tertentu. Jadi misalkan untuk transformation nih, node transformation itu gunanya untuk mengubah data yang dikirimkan dari device kita menjadi data yang kita inginkan begitu. Atau dari ada node eksternal itu untuk mengirimkan data ke eksternal sistem seperti AWS, SNS, SQS begitu. Jadi rule note inilah yang tadi saya sebutkan sebagai template begitu. Jadi kita bisa menyesuaikan kebutuhan use case kita dengan menggunakan rule note ini gitu. Lalu setelah itu ada rule note relation, yaitu relasinya. Jadi misalkan dari input data dari device kita itu dikirimkan, itu kita bisa menambahkan relasinya begini. Jadi misalkan saya di sini mengecek apakah ini merupakan tracker device, dan di sini saya menambahkan relasi apabila value-nya true, dia akan melanjutkan ke rule note di sini begitu. Kalau false, ternyata device-nya itu bukan tracker device, dia akan masuk ke rule note yang di sini begitu. Jadi rule note relation itu gunanya untuk menyambungkan satu node dengan node lain begitu. Lalu setelah itu ada rule chain sebutannya. Rule chain itu kumpulan rule node dan relation-nya yang menciptakan suatu business logic. Nah, yang sudah jadi begini ini kita nyebutnya sebagai rule chain. Begitu kira-kira bagian-bagian dari rules engine di ThingsBox kita gitu. Lalu di ThingsBox juga rule note-nya dibagi jadi beberapa bagian ya, seperti yang tadi beberapa kali saya sebutkan ya. Jadi ada node untuk filter untuk mengecek apakah data yang dikirimkan itu sesuai dengan kondisi yang telah kita aplikasikan atau tidak begitu, atau mengecek atau memfilter data
sesuai dengan kondisi yang kita tentukan atau tidak begitu. Atau ada selain filter nodes, ada 4 lainnya, yaitu salah satunya enrichment nodes. Jadi di dalam IoT device kita bisa menambahkan dari data device kita bisa menambahkan data atribut yang sudah kita set sebelumnya di IoT platform kita atau di Thingsbox kita. Jadi dengan begitu data yang kita simpan di dalam device tersebut menjadi lebih lengkap begitu. Jadi menyesuaikan dengan bisnis case kita gitu. Jadi misalkan untuk device tracker itu kita ingin menambahkan data siapa aset yang ditempelkan ke aset truk misalkan. Kita ingin tahu siapa drivernya atau siapa tipe nomor plat nomornya begitu. Itu bisa dilakukan dengan enrichment nodes. Lalu setelah itu ada transformation nodes, yaitu gunanya untuk mengubah data yang dikirimkan dari device kita. Jadi misalkan dari device kita atau mesin kita itu dikirimkan dalam bentuk binary atau dienkripsi begitu. Nah, itu kita perlu decrypt atau mentransform datanya menjadi sesuai yang kita butuhkan di dalam IoT platform kita, itu bisa digunakan dengan transformation nodes begitu. Lalu untuk action node itu gunanya untuk men-trigger berbagai macam action yang tersedia di Thingsbox kita sih. Jadi misalkan macam-macamnya, misalkan membuat alarm, create alarm, terus men-trigger data update atau men-trigger atribut update gitu, semua ada di action nodes begitu. Lalu yang terakhir ada external nodes. Nah, ini mungkin yang bakal digunakan yang bisa digunakan untuk mengirimkan data dari device kita langsung ke third party system begitu. Jadi kita bisa mengirimkan misalkan data kita dikirimkan ke AWS SNS atau ke SQS atau ke RabbitMQ atau MQTT atau dikirim ke email atau ke REST API ke sistem lain melalui REST API, itu kita bisa melakukan dengan external nodes. Jadi misalkan kita punya data seperti yang tadi saya bilang, misalkan kita punya data vibrasi dari suatu aset kita, misalkan truk. Nah, itu kita bisa mengecek misalkan truk ini dipakai dalam dari device itu kan cuma ngirim data vibrasi doang ya. Misalkan kita kirim ke REST API ke suatu sistem kita, misalkan machine learning kita, jadi dari data device raw data dikirimkan ke third party system kita, misalkan machine learning, dari situ dia dari data raw vibrasi tiap 5 menit itu machine learning itu akan menentukan apakah data tersebut menentukan bahwa truk tersebut sedang dipakai atau lagi bergerak, lagi standby atau mesinnya mati. Nah, itu yang bakal dipakai untuk meningkatkan nilai insight dari datanya begitu. Lalu kita lanjut ke use case example. Nah, bagaimana sih contoh-contoh pengaplikasian rules engine di IoT device itu sendiri atau di bisnis kita gitu. Nah, misalkan seperti yang tadi saya bilang, misalkan data validasi atau modifikasi, misalkan kita bisa dengan rules engine kita bisa mengvalidasi data kita, apakah misalkan untuk data latitude longitude, data lokasi gitu kan, misalkan kalau datanya 00 kita nggak mau terima gitu, kita bisa dengan rules engine kita bisa melakukan validasi data tersebut begitu. Lalu dengan rules engine kita juga bisa bikin notifikasi begitu. Jadi misalkan temperatur mesin mencapai threshold tertentu begitu, kita bisa mengirimkan suatu notifikasi menggunakan email atau dikirimkan ke sistem third party gitu untuk ngeproses datanya begitu. Lalu dengan
Lalu kita juga bisa membuat integrasi dengan sistem kita. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bisa melakukan modeling, data modeling jika kita punya machine learning atau ingin dianalisis lebih lanjut datanya, kita bisa kirimkan ke third party sistem kita begitu. Nah, kita coba lihat bagaimana pengaplikasiannya di suatu industri ya, misalkan di smart building misalkan. Nah, kita misalkan mau membuat suatu rules engine yang mengirimkan alarm apabila temperatur di suatu ruangan itu mencapai threshold tertentu gitu. Jadi apabila kedinginan atau kepanasan akan memberikan notifikasi. Nah, kurang lebih nanti kita akan bisa membuat use case tersebut menjadi seperti ini di dalam rules engine Thingsbox begitu. Jadi pertama kita dari data masuk kita bisa membuat suatu script untuk melakukan pengecekan, dan script di sini bisa dipakai dengan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini kita bisa ngeset bahwa jika data temperatur itu lebih dari 40 yang dikirimkan oleh device, maka jika datanya lebih dari 40, maka akan membuat alarm yang bernama high temp alarm. Tapi jika data tersebut ternyata lebih rendah dari 40, maka akan masuk ke rule note selanjutnya false, yang masuk ke dalam false, yang berisi pengecekan lagi, yang mengecek bahwa temperatur itu di bawah 16. Lalu jika ternyata temperaturnya 16, dia akan melanjutkan ke rule note selanjutnya yang akan membuat alarm low temp alarm begitu. Jadi dengan rules engine ini, dari data device yang kita kirimkan akan bisa membuat alarm sesuai dengan value yang dikirimkan oleh device tersebut begitu. Lalu kita coba lanjutkan, misalkan di mining industry. Misalkan di mining industry kita ingin menambahkan alert geofencing atau alert area. Jadi misalkan suatu aset kita, misalkan truk atau ekskavator kita itu keluar dari keluar dari area penambangan, akan diberikan notifikasi yang berupa alarm atau email begitu. Nah, untuk membuat rules engine-nya kita bisa dibuat menjadi seperti ini begitu. Jadi dari data latitude longitude yang dikirimkan oleh device kita, itu ada fungsi untuk mengecek apakah latitude longitude tersebut berada di dalam area yang sudah kita set sebelumnya, yang dalam bentuk poligon latitude longitude. Nah, dari rule note ini relation yang dikeluarkan adalah outside dan inside, yang artinya kalau outside dia berarti data latitude longitude yang dikirimkan oleh device kita itu berada di luar dari area yang kita set sebelumnya. Maka jika device tersebut berada di luar dari area tersebut, akan membuat alarm yang memberikan notifikasi bahwa aset tersebut keluar dari area yang sudah kita set sebelumnya begitu. Namun apabila dia berada di dalam area yang sudah kita set, jika tidak ada alarm sebelumnya, dia bakal otomatis meng-clear alarm tersebut atau mematikan notifikasi tersebut gitu. Jadi dengan rules engine ini kita dapat mengaplikasikan geofencing alert apabila aset kita berada di luar area tersebut. Begitu kurang lebih. Lalu kita lanjutkan dengan live showcase dengan Thingsbox. Jadi di sini saya akan mendemokan langsung bagaimana cara membuat rules engine dengan menggunakan dengan menggunakan Thingsbox. Rules engine milik Thingsbox, yaitu saya misalkan memiliki device temperatur yang sudah saya tempatkan di suatu ruangan, dan data device tersebut mengirimkan data temperatur ruangan tersebut setiap 15 menit.
Nah, dalam setiap 15 menit itu saya ingin tahu apakah temperatur yang dikirimkan oleh device tersebut berada di bawah 40 derajat. Apabila di temperatur ruangan tersebut ternyata berada di atas 40 derajat, saya ingin mengirimkan notifikasi email ke dalam email saya bahwa yang memberitakan bahwa device tersebut, ruangan tersebut memiliki temperatur yang sangat tinggi begitu. Kita langsung saja. Nah, di sini kebetulan saya sudah menjalankan Zebra Cross Thingsbox di apa namanya, di komputer saya. Nah, di sini kita coba login. Nah, ini adalah halaman utama dari Zebra Cross Thingsbox. Jadi di sini ada rules management, customer management, asset management, device management, entity view management, dashboard management, widget library, dan audit. Nah, di sini saya ingin melihat device saya dulu. Nah, di sini saya sudah mengeset sebelumnya temperatur device saya. Jadi yang bernama temperatur device dengan device type temperatur. Nah, di sini saya ingin coba membuat rules engine, rule chain untuk memberikan notifikasi apabila temperatur device tersebut berada di temperatur tertentu. Jadi di sini saya memiliki rule chain utama sebelumnya. Jadi saya mengecek tipe message yang dikirimkan oleh device, dan apabila tipe message yang dikirimkan oleh message tersebut adalah TOS telemetri atau telemetri data seperti temperatur, saya ingin menge-save datanya ke database IoT platform saya begitu. Nah, di sini saya bisa lakukan dengan cara begini. Dari sini, selain meng-save datanya di database, saya ingin menambahkan pengecekan. Pertama, kita cek dulu apakah device ini merupakan device temperatur. Kita bisa mengecek dengan begini. Temperatur. Nah, kita bisa menyalakan debug mode untuk mempermudah pembuatan rules engine kita atau rule chain kita. Nah, saya ingin menambahkan relation jika message yang saya terima adalah post telemetry. Nah, kita save dulu. Nah, di sini ada events yang apabila debug mode dinyalakan akan memberikan log apabila device tersebut mengirimkan data ke dalam IoT platform kita dan akan masuk ke rules engine kita. Nah, kita coba lanjutkan dulu bagaimana pembuatan rule chain-nya. Nah, dari sini saya melakukan pengecekan apabila device type-nya adalah temperatur, maka saya akan melanjutkan untuk mengecek temperatur. Nah, di sini saya menamakan temperatur lebih dari 40. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan apabila value temperatur yang dikirimkan oleh IoT device saya berada di atas 40 derajat. Ini saya nyalakan debug mode juga. Kita tambahkan. Lalu kita sambungkan dari rule notice device temperatur. Nah, ini untuk relasinya saya ingin hanya memilih jika value-nya true, maka akan melanjutkan ke is temperatur ini begitu. Nah, dari sini rule chain yang sudah saya buat itu akan mengecek device type-nya apakah sudah itu temperatur. Kalau iya, dia akan mengecek apakah temperaturnya lebih dari 40 derajat. Nah, dari sini saya bisa menambahkan external rule node type yang
namanya send email. Saya buat dulu itunya apa namanya? Emailnya ya. Nah, dengan menggunakan to email rule note, nah dari sini saya bisa mengset untuk ke siapa notifikasi email ini dikirimkan. Misalkan saya kirim ke zxdemo@zebrax.id. Ini prepare, namanya saya berikan prepare email body. Ini saya nyalakan debug mode. Untuk subjek template-nya saya set sebagai device type, temperature height, dengan bodinya template-nya, device, dengan device name, as height temperature. Untuk temperaturnya saya tidak perlu masukkan dulu. Tambah. Nah, ini misalkan saya sambungkan dengan relation. Apabila value-nya true, maka akan mengirimkan email. Mengubah datanya menjadi email dan mengirim ke email. Mengirim email nih. Saya sambungkan apabila berhasil diubah menjadi email. Nah, kita save. Nah, di sini kita sudah buat rule chain-nya atau business logic dari use case yang mau kita implementasi. Nah, kita coba lihat device-nya. Nah, di sini device yang saya miliki dari IoT, itu IoT device biasanya kita dapat mengirimkan data ke IoT platform kita, atau di sini kita memakai ZebraX Thanksbox itu melalui protokol HTTP atau MQTT atau Message Queue Telemetry Transport. Nah, di sini saya coba kirim datanya ke IoT platform kita dengan menggunakan protokol MQTT. Nah, di sini saya menggunakan Mosquito sebagai MQTT client. Nah, di sini saya mengirimkan ke localhost dengan topik ini untuk mengirimkan telemetri dengan message sebagai berikut. Temperatur, misalkan temperaturnya 42. Nah, saya kirimkan. Di sini telemetri yang saya terakhir dapat itu jam 14.51, itu dengan value 25 derajat. Nah, misalkan saya simulate, misalkan dapat temperaturnya 42. Nah, kirim. Nah, di sini kita lihat latest timestamp-nya, time series yang kita dapatkan itu tanggal 25 jam 15.44 dengan key temperatur dan value 42. Nah, kita lihat kembali ke Thingsbox-nya, ke rule chain-nya. Nah, di sini seharusnya kita bisa, karena menyalakan debug mode, kita sudah bisa melihat value yang dilewati oleh rule note ini. Jadi data in dari check message type itu kita bisa lihat datanya adalah temperatur 42 dengan metadata sebagai berikut. Dengan device name, temperatur device 1, device type-nya, temperatur. Dengan timestamp-nya segini, dalam bentuk epoch, Unix timestamp. Nah, setelah itu akan diproses dengan script yang sudah kita set sebelumnya, lalu hasilnya akan berupa tipenya out. Nah, dari out ini akan menentukan relation type-nya berdasarkan dari hasil script yang tadi sudah kita jalankan. Nah, dari sini hasilnya adalah true karena temperatur lebih dari 40 derajat. Nah, jika true, maka dia akan melanjutkan ke rule note selanjutnya, yaitu mengecek apakah temperatur lebih dari 40 derajat. Nah, dari sini kita mengecek temperaturnya apakah lebih dari 40 pada saat masuk dan pada saat keluar. Ternyata berhasil keluar dengan relation type-nya true karena value-nya lebih dari 40 derajat begitu. Nah, setelah pengecekan temperaturnya ternyata lebih dari 40 derajat. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke rule note selanjutnya, yaitu merubah data dari device tersebut menjadi email. Nah, dari sini data yang masuk merupakan temperatur 42. Lalu setelah
diubah bentuk datanya menjadi email begini, seperti ini. Jadi subjeknya device temperature, temperature high, dengan bodinya device temperature, device itu has high temperature. Nah, setelah itu dikirimkan emailnya menggunakan email service yang sudah kita miliki begitu. Nah, di sini kebetulan saya sudah memakai SMTP simulator ya, yang bernama Mailtrap. Jadi kita mensimulat SMTP, server SMTP. Jadi dari sini kita bisa melihat, nah di sini 3 menit yang lalu itu dikirimkan ke zxdemo@zebrax.id seperti yang tadi. Itu menunjukkan bahwa memberitahu notifikasi bahwa device temperature dengan device type temperature itu tinggi dengan bodinya device temperature, device nomor 1 punya temperatur yang tinggi begitu. Nah, dari sini kita sudah berhasil menjalankan bisnis logic untuk mengirimkan notifikasi email apabila temperatur lebih dari 40 derajat. Nah, bagaimana jika 15 menit selanjutnya ternyata temperaturnya tuh sudah di bawah dari 40 derajat, misalkan kita simulasi, misalkan dikirimnya 38 gitu ya. Nah, kita kirim 38. Nah, dari sini kita lihat test time series-nya kita memiliki data 38, lalu coba kita cek. Nah, dari sini kita lihat bahwa apakah betul device type-nya adalah temperatur. Nah, pas dicek dari metadatanya ternyata benar, device type-nya temperatur, maka dia akan melanjutkan ke rule note selanjutnya dengan relation type true. Nah, dari sini akan dilanjutkan ke script untuk mengecek apakah temperatur lebih dari 40 derajat. Nah, dari sini data masuk sebagai 38, lalu akan dicek di sini pengecekan script ini apakah data temperatur lebih dari 40 derajat. Lalu ternyata pas dilakukan pengecekan dari script tersebut, ternyata relation yang dikeluarkan adalah false. Karena value temperatur ini tidak lebih dari 38 gitu. Jadi dia tidak akan melanjutkan ke rule note selanjutnya begitu. Jadi apabila kita ingin menambahkan suatu note tambahan, apabila temperaturnya di bawah 40, kita bisa menambahkan fungsi lain sesuai dengan yang kita butuhkan begitu dengan salah satu rule note di bawah ini begitu. Jadi misalkan saya ingin menambahkan misalkan saya ingin mengirimkan lagi data data temperaturnya menjadi 44 lagi, itu harusnya masuk email lagi nih. Jadi misalkan kita cek data yang terakhir, itu ternyata datanya 44, pas dicek dari sini, dari temperatur, ternyata hasilnya true, maka dia akan mengirimkan lagi. Nah, kita coba cek dari email saya. Nah, dari sini dia masuk ke email saya, begitu. Nah, dari sini kira-kira sudah cukup tergambar bagaimana cara penggunaan Rules Engine di ThingsBox untuk mengaplikasikan bisnis logic yang Anda inginkan untuk IoT device Anda begitu. Jadi dengan menggunakan Rules Engine ini, Anda dengan mudah seperti tadi tinggal drag and drop rule note-nya, lalu Anda mengset kondisinya. Ini membutuhkan coding yang minimal, lalu mengeset relation-nya sesuai dengan yang Anda inginkan. Jadi sehingga membuat chain atau sambungan ke fungsi-fungsi selanjutnya begitu. Nah, dari sini apabila Anda tertarik untuk menggunakan Zebra Cross ThingsBox, Anda bisa menghubungi tim bisnis dari Zebra Cross. Jadi kurang lebih itu yang saya ingin presentasikan hari ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Ya. Baik, terima kasih Mas Basil untuk materinya dan Ya.
Kita langsung lanjutkan nih ke sesi Q&A, karena sudah ada beberapa peserta webinar kita yang penasaran nih rupanya dengan pemaparan materi dari Mas Basil. Ya. Salah satunya saya sudah memilihkan satu pertanyaan. Salah satunya itu adalah karena karena open source untuk rules engine ini kan terbatas ya Mas ya. Maka dari itu untuk ZX Thingsbox sendiri itu apakah rules engine-nya dikembangkan menggunakan aplikasi developer dari eksternal atau memang in-house? Gitu Mas. Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, kalau untuk saat ini sih kebetulan masih in-house ya. Jadi dari Zebra Cross bakal bakal menambahkan terus rule note. Jadi untuk bisa mengaplikasikan ke semua industri sih. Jadi sementara ini paling kalau ada yang ingin ditambahkan rule note-nya, jadi misalkan suatu bisnis Anda itu masih belum ada rule note-nya nih. Jadi mungkin untuk sementara ini bisa request dulu ke kita, nanti kita akan pertimbangkan apakah bisa dibuatkan atau tidak, begitu sih. Baik, terjawab sudah ya. Jadi semuanya di-develop secara in-house oleh Zebra Cross Technology. Dan kemudian ada pertanyaan terakhir, ini juga dari segi kemudahannya, apakah rules engine dapat diakses atau dimodifikasi oleh penggunanya? Jika memang bisa, bagaimana pengguna akan menerima training atau pembelajaran tentang cara pemakaian rules engine ini, Mas? Yes. Juga mungkin ada pertanyaan juga terkait keuntungan yang bisa diperoleh dari pengguna jika menggunakan atau mengelola Thingsbox ini. Baik, Mas. Silahkan Mas dijawab. Ya, kalau dari rules engine-nya tadi pembelajarannya kita akan sediakan itu ya live itu juga hands-on workshop begitu, dan juga selain ada workshop untuk cara pemakaiannya itu juga ada kita bikin semacam guideline dalam bentuk dokumen itu untuk yang berisi dokumentasi rule note-nya serta bagaimana cara penggunaan masing-masing rule note dan bagaimana untuk membuat common use case yang bisa dipakai untuk bisnis Anda gitu. Jadi lalu untuk Zebra Cross Thingsbox selain dengan Anda mendapat modul rules engine, kita juga bisa dapat memanage data device kita. Lalu selain itu kita juga bisa membuat dashboard berdasarkan data-data yang data device kita sudah terima gitu. Jadi dari data device kita bisa langsung sesuaikan dengan bisnis logic kita dengan rules engine. Lalu selain itu kita juga bisa langsung memvisualisasikan data tersebut dengan menggunakan fitur dashboard yang ada di Thingsbox gitu. Jadi dari IoT device Anda kita bisa langsung memunculkan insight yang yang cukup berguna dari device kita gitu. Oke, jadi memang cukup user friendly ya Mas ya, karena ada manual booknya dan juga ada demonya ya. Iya, betul. Juga ada satu pertanyaan terakhir nih, ini cukup menarik. Ada peserta webinar kita yang dia penasaran terkait geofencing. Apakah feature geofencing atau geolocation ini bisa dimasukkan parameter waktu ke dalam sistemnya? Begitu, Mas. Oh, oke. Jadi untuk waktu tertentu itu baru aktif begitu ya areanya ya, pengecekannya ya. Itu bisa dilakukan dengan menambahkan script seperti tadi. Jadi mengecek apabila timestamp-nya itu diubah jadi date misalkan, lalu dilakukan pengecekan untuk jamnya sendiri gitu. Jadi apabila jamnya berada misalkan di atas jam 8 pagi sampai jam 5 sore begitu, nah itu akan menghasilkan value true dan itu bisa dilanjutkan dengan rule note geofencing untuk melanjutkan untuk mengecek latitude longitude-nya begitu. Jadi lumayan cukup fleksibel sih dengan minimal coding begitu. Ya baik, terjawab sudah ya. Jadi memang fitur cukup fleksibel, bisa disesuaikan dengan kebutuhan user itu sendiri ya. Betul. Oke, baik. Nah, mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab.
Tidak usah khawatir, Anda bisa bertanya langsung kepada Mas Basil melalui sosial media ya, LinkedIn, atau mungkin bisa langsung reach out ke LinkedIn ZebraX dan juga bisa mengunjungi website kami di zebrax.id. Anda juga bisa bertanya langsung di email kami di inquiry@zebrax.id. Nah, mengakhiri sesi ini, saya kembali ingin mengajak hadirin semua untuk berpartisipasi dalam polling. Masih dengan link yang sama, silahkan dibuka kembali. Ya, ini adalah link pollingnya. Silahkan dibuka kembali di bit.ly/ZXTalkSurvey. Iya, sudah ada beberapa yang berhasil join. Atau bisa juga melalui scan barcode. Oke, silahkan di klik thumbs-nya jika sudah berhasil join. Bisa dengan scan barcode atau mengunjungi bit.ly/ZXTalkSurvey. Oke. Baik, kita akan beranjak ke pertanyaan survei kita. Oke. Apakah sudah muncul di layar? Nah, sudah. Oke. Untuk pertanyaan pertama, silahkan dijawab. Apakah perusahaan atau organisasi hadirin semua sudah menggunakan teknologi Internet of Things sebagai otomatisasi dalam proses pengambilan data? Ada yang sudah dilakukan, ada yang sedang dilakukan, belum dilakukan. Iya, waktunya 30 detik, Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan disesuaikan dengan kondisi organisasi masing-masing. Oke, rupanya agak seimbang terkait jawaban belum dilakukan dan juga sedang dilakukan. Semoga pemaparan materi dari Mas Basil itu membuka cakrawala wawasan kita terkait penerapan teknologi Industri 4.0 yang mungkin bisa diaplikasikan dalam organisasi atau perusahaan kita masing-masing. Iya, dan sudah ada jawabannya, mayoritas menjawab sedang dilakukan. Baik. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, kami ingin menanyakan pendapat Anda terkait pemaparan materi ZXTalk kali ini. Dan jika ada saran untuk ZXTalk ke depannya, silahkan dituliskan di kolom komentar yang ada di slide Mentimeter ini. Baik, silahkan untuk waktunya. Baik, rata-rata menjawab sangat informatif, sangat insightful, atau mungkin jika ada kritik dan saran itu boleh sekali disampaikan untuk ZXTalk ke depannya, karena kita akan mengadakan juga untuk bulan depan dan juga bulan berikutnya untuk topik-topik menarik lainnya. Baik, ada juga semoga lebih baik lagi, keren dan informatif, tingkatkan dengan berbagai use case. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk partisipasinya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan dengan berakhirnya polling tadi, kita juga sudah melewati sesi Q&A, juga sudah disampaikan materi dari speaker kita, Mas Basil. Jadi menandakan bahwa sudah berakhirnya ZXTalk kali ini. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk Mas Basil, Senior Software Engineer dari PT Zebra Cross Technology yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Mas Basil untuk wawasan yang dibagikan. Ya, sama-sama. Semoga berguna bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Dan terima kasih juga untuk hadirin semua di sini yang sudah meluangkan waktunya tentunya untuk mendengarkan pemaparan materi pada ZXTalk kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti ZXTalk kami berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sehat selalu untuk kita semua.